Ketika kepercayaan atau budaya saling percaya tumbuh dalam organisasi, maka nilai, target, rencana akan lebih nyaman dan lebih mudah dicapai. Hari ini bincang kita akan membahas satu topik, membangun budaya saling percaya. Selamat menikmati. Selamat bertemu kembali dalam program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Kali ini saya Lina Puspitaningsih akan memandu program ini dan topik yang akan kita perbincangkan adalah membangun budaya saling percaya. Tentu saja dalam konteks organisasi. Bersama saya sudah hadir seorang narasumber yang akan kita gali ilmunya, pengalamannya, untuk memperbincangkan topik kali ini. Karena pengalaman beliau dalam organisasi, manajemen, leadership sudah cukup banyak, sudah cukup panjang bertahun-tahun, dan tentu ada banyak pengalaman yang bisa di-sharingkan. Mari kita sambut tamu kita hari ini. Beliau adalah Bapak Pendeta Freddy Makitan. Selamat siang Pak Freddy. Ya, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Lagi. Iya, senang bisa melihat Bapak. Sehat-sehat Pak Freddy? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, selalu sehat. Selalu sehat dan semangat ya Pak. Semangat ya, tidak boleh kendor semangat. Yes. Pak Freddy, hari ini kita akan memperbincangkan tentang satu topik, yaitu saling percaya, mutual trust gitu ya Pak Freddy. Dalam konteks organisasi, saya ingin bertanya kepada Bapak, kenapa Pak hal ini menjadi penting dalam organisasi? Kenapa harus ada yang namanya saling percaya, dan apakah dalam kolaborasi kerjasama tim juga diperlukan yang namanya saling percaya ini? Bagaimana Pak? Ya saling percaya ya. Ya tentu kata itu enak ya, dan semua orang suka ya. Siapa yang suka sebaliknya? Mari kita tidak saling percaya dan saling curiga. Saling curiga. Tentu tidak enak sekali ya. Tidak ada, apalagi dalam organisasi. Jadi tadi Mbak Lina sebut istilah mutual trust. Ya. Maaf. Ya trust ya. Jadi trust itu kan percaya ya. Percaya atau mempercayai ya. I trust you. Saya percaya Anda. I trust the Lord. Saya percaya Tuhan dan seterusnya. Atau mempercayai ya. Jadi mutual trust itu ya kita saling mempercayai. Jadi memang situasi itu paling tidak enak kalau misalnya saya tuh percaya Mbak Lina, tapi Mbak Lina nggak percaya saya, atau sebaliknya ya. Mbak Lina sangat mempercayai saya sehingga saya itu diundang untuk menjadi narasumber, tapi saya nggak percaya Mbak Lina. Itu bagaimana bisa kita kerja? Timpang jadinya. Nggak bisa ya, bincang, timpang. Jadi itu arti itu penting untuk kita mulai dari situ untuk mengerti mengapa penting, bahkan tadi dikatakan Mbak Lina harus, ya, apalagi dalam organisasi ya, suami istri saja yang paling kecil organisasinya, bahaya atau kalau keluarga, nggak ada trust, nggak ada trusting one another, atau mutual trust itu tadi, ya kacau lah, ya, betul-betul kacau itu. Saya percaya 100% pulang kerja capek-capek, istri saya pasti menyajikan satu makanan yang enak. Ternyata itu tidak pernah terjadi. Nah, bayangkan itu satu contoh kecil. Sama dengan di organisasi. Nah, dalam organisasi ini kan sebenarnya tidak ada seorang pun. Ini kan ada pribadi-pribadi dalam satu tim ya, atau satu departemen. Betul. Tapi juga ada beberapa tim, beberapa departemen di dalam organisasi itu. Nah, tidak ada satupun pribadi, termasuk pemimpin itu sendiri yang paling tinggi sekalipun, atau satu tim, sehebat apa tim itu, misalnya itu tim public relation, tim lead bank ya, research and development, atau itu tim human resources development, atau apalah, tim-tim apa saja, tim produksi, tim post production, dan macam-macam itu.
tidak ada satu tim pun yang bisa bekerja sendirian. Tidak mungkin kalau di dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. Nggak mungkin sama sekali. Nah, jadi di dalam satu organisasi memang sudah mau tidak mau sudah ada job description sudah ada itu penjabaran tugas. Jadi tim ini apa tugasnya, tim itu apa tugasnya. Di dalam tim kecil pun si A itu apa tugasnya, si B itu apa tugasnya. Secara personal. Sudah mesti ada di situ dan sudah ada job itu. Dan siapa yang paling bertanggung jawab atas setiap pekerjaan itu? Ya pasti kalau si A ditunjuk tugas ini, dialah yang paling bertanggung jawab. Dia yang pahami tugasnya, dia belajar untuk bagaimana meningkatkan hasil pekerjaannya, dia mati-matian berusaha karena itulah dirinya. Sama juga sebuah tim. Tim PR misalnya atau tim research and development. Dia berjuang, dia berusaha, dia belajar, kerja mati-matian siang malam supaya hasil kerjanya itu baik. Maksimal. Nah, dialah yang paling bertanggung jawab karena nanti dia juga harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya itu kepada atasan dia, kepada dia report kepada siapa ya, misalnya dia bertanggung jawab kepada siapa. Dan juga mengapa penting? Karena sebenarnya kalau tadi saya sebutkan bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada satu tim pun yang bisa mencapai tujuan organisasi secara sendirian dia lakukan, maka di dalam mengapa pentingnya mutual trust itu karena di situ berkembang ya, dia tuh seperti mutual trust itu sama seperti dia energi, dia juga bisa merupakan nutrisi ya. Nutrisi itu gizi ya. Dia seperti gizi di dalam kehidupan itu yang membuat kehidupan itu ada. Jadi berarti mengapa pentingnya di sini akan ada rasa saling bergantung ya. Karena kalau tidak bergantung kepada orang lain ya, satu segi orang mengajar bilang jangan bergantung kepada orang lain. Tapi hidup itu tidak akan baik jika kita tidak pernah merasa bergantung kepada orang lain. Tidak mungkin. Mulai dari lahir kita sudah diciptakan untuk bergantung kepada orang lain. Meskipun kita juga harus bergantung pada diri sendiri. Jangan sampai kita hanya kepada orang lain saja. Nah, jadi saling bergantung artinya juga bahwa kita tuh saling membutuhkan. Jadi penting sekali. Bayangkan satu organisasi jalan, tetapi tidak ada rasa saling bergantung satu sama lain, tidak ada rasa saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tim ini kerja maunya dia sendiri, pergi ke sana, apapun yang terjadi dengan organisasi itu bukan urusan saya, yang penting saya bekerja. Lalu dalam tim kecil itu setiap pribadi maunya sendiri ya. Dia tidak merasa bergantung kepada orang lain, tidak merasa membutuhkan orang lain, nggak bisa. Sekalipun dia tidak mau, nanti akan keluar sendiri dari dalam diri itu, merasa membutuhkan orang lain, rasa bergantung kepada orang lain. Dari sini kita sudah bisa melihat betapa pentingnya saling percaya itu. Karena rasa membutuhkan, bagaimana mungkin rasa membutuhkan itu timbul dan bekerja sama itu timbul tanpa saling percaya? Nggak mungkin. Kan saya tidak mungkin datang mencari pertolongan seseorang kalau saya tidak percaya dia toh. Dan sebaliknya, tidak mungkin. Nah, jadi bagaimanapun juga nanti kita sudah teriak-teriak, minta tolong, tolong saya dulu, tolong. Nah, itu rasa saling bergantung. Nah, kenapa saya teriak dia minta tolong saya? Karena saya percaya dia. Jadi kita sudah bisa melihat ini adalah hal yang sangat fundamental sebetulnya dalam sebuah organisasi atau dalam pergaulan sosial sekalipun. Jadi dengan begitu maka akan bertumbuhlah saling percaya itu di dalam satu organisasi. Jadi mengapa penting? Memang hal trust dan mutual trust itu sangat penting dan dia harus diberi tempat untuk bertumbuh. Dia harus, dan dia juga yang mengakomodir segala rasa saling membutuhkan itu supaya kita bisa kerja sama. Nggak bisa saya itu bekerja sama dengan orang lain kalau saya nggak butuh dia. Apalagi saya tidak percaya dia, nggak bisa. Bayangkan hancurlah organisasi itu dalam waktu singkat. Jadi ini juga tidak hanya antar pribadi, tidak hanya antar tim, tapi juga secara vertikal. Jadi secara vertikal itu begini, pemimpin harus percaya kepada
leadership timnya yang ada di samping-samping dia. Lalu mereka semua harus percaya kepada bawahan-bawahan dan sampai percaya sampai kepada tukang sampah, mereka harus percaya. Kalau tidak ada kepercayaan secara vertikal dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, kalau tidak ada, ya bagaimana kita bayangkan itu kalau mau dirusak lah sudah itu ini organisasi. Sama juga dalam keluarga kan juga begitu. Kalau tidak ada saling percaya secara vertikal, nggak bisa. Kalau saya tidak percaya ya saya, bagaimana coba? Saya nggak percaya ibu saya, rusaknya. Secara horizontal. Nah itulah horizontal ini yang paling banyak terasa. Di mana kita sama-sama dalam satu tim, saya percaya dia, saya ingin supaya saya bergantung kepada dia, mari kita sama-sama kerjasama. Ini loh, ini tolonglah saya sakit nih. You bisa tolong nggak? Saya nggak bisa hadir besok. Ya oke, nanti saya tolong. Bayangkan kalau tidak ada rasa saling membutuhkan, tidak ada rasa saling percaya, nggak bisa semuanya. Jadi kalau harus Malina. Penting, tidak ya bisa penting. Tidak. Nggak bisa enggak itu tidak nafas. tergantikan. Terserah mau dikasih arti istilah nafas, apa. energi, gizi, nutrisi, bahan bakar barangkali. Bahan bakar, segala-galanya ada di situ. Artinya saling sangat percaya, penting. Dan level saling percaya dalam sebuah organisasi itu harus terus ditingkatkan ya Pak ya. Kalau level saling percaya itu tinggi, pastinya akan terasa dalam dalam tim itu akan nyaman, akan betul sekali, enak begitu ya, dalam mencapai target pun akan lebih maksimal. Nah, tadi dijelaskan ada begitu banyak alasan kenapa budaya saling percaya, mutual trust ini penting. Ya, saya sepakat itu penting. Tapi masalahnya di satu sisi Pak Freddy, kita sering juga diajarkan supaya kita juga punya sikap kritis, tidak mudah percaya begitu saja. Kita harus mengkritisi untuk tujuan yang baik. Nah, bagaimana ini? Apakah ini tidak bertabrakan dengan saling percaya tadi? Ya, kelihatannya bertabrakan, tetapi tidak bertabrakan. Tidak sebenarnya. Bagi saya bagi saya itu sesuatu yang kelihatan kontradiktif ya. Tapi itu kalau kita mengerti lebih dalam dan lebih luas wawasan kita lebih luas, dan juga di dalam praktek, dalam pengalaman, kita akan mengakui bahwa hal-hal semacam itu sebenarnya tidak bertabrakan. Sebenarnya mungkin cara berpikir saja yang bisa saja mungkin seseorang melihat dari sudut pandang ini, dia melihat seakan-akan itu bertabrakan atau bertentangan. Tapi sebenarnya tidak. Jadi apa istilahnya paradoks seakan-akan itu bertentangan, tapi sebenarnya enggak. Nah, jadi begini. Satu segi benar bahwa kita harus dan penting sekali untuk saling percaya. Kalau tidak, ya sudah dijelaskan tadi, ambruklah sudah semua, nggak bisa kita jalan, nggak bisa kerjasama. Tapi kalau segi lain, kita juga harus kritis. Nah, apa arti sifat kritis itu? Apa arti? Artinya tidak buru-buru percaya. Nah, sifat kritis ini adalah satu sifat positif. Ya, kalau bagi saya itu sifat positif. Saya di dalam kepemimpinan memang terbanyak dari yang saya alami, kok semua ikut aja apa yang Pak Freddy katakan, sebenarnya itu sudah yang terbaik. Jarang saya dapatkan di mana orang katakan itu nggak bisa Pak. Tapi ada 1-2 orang yang berani mengatakan begitu. Pak, saya tidak setuju dengan Pak. Nah, di situ sebenarnya orang tidak pernah tahu bahwa itu momentum yang paling baik bagi saya untuk mengisi. Oh, jangan sampai saya salah. Sebab kalau orang selalu nurut, ikuti, saya merasa memang orang yang paling hebat ya. Padahal ada titik noda yang saya nggak lihat. Di dalam komunikasi itu ada yang disebut begini, bahwa orang ini ada satu teori namanya Johari window. Ini karena gabungan nama 2 orang ya, Joseph dan siapa satunya digabungkan menjadi Johari ya. Jadi di dalam diri kita saya di dalam diri saya ini saya tahu apa yang ada di dalam diri saya. Tapi ada bagian yang saya tidak tahu, Balina tahu. Karena apa? Dalam pergaulan Balina tahu sifat saya ini ada begini, ada begini. Tapi saya nggak pernah tahu. Nah, yang nggak pernah tahu ini, bagaimana saya tahu? Mesti ada orang yang kasih tahu. Yang peduli, yang itu caring. Salah satu window. Itu salah satu window. Sebaliknya, ada yang saya tidak tahu. Itu tadi kalau saya tidak tahu dalam diri saya, Balina tahu atau ada orang lain tahu. Ada yang saya sungguh tahu, tapi Balina nggak tahu.
Ngomong-ngomong begini, Mbak Lina nggak tahu saya mikir apa tentang Mbak Lina. Atau sebaliknya, kita tidak tahu. Nah, jadi sebenarnya kritik itu atau bersifat kritis itu sebenarnya untuk mau melihat atau mau memurnikan satu kebenaran. Kalau saya katakan ini benar, ya pendapat saya begini, lalu tidak ada orang yang kritis, ya padahal pendapat itu mungkin ada kesalahan meskipun sedikit, apalagi kalau kesalahannya total. Lalu saya anggap benar, betapa berbahayanya itu. Jadi kritis itu untuk memurnikan, untuk menguji kebenaran. Tapi kritis itu juga memberi kesempatan untuk kita menguji kualitas. Jadi misalnya kalau dalam antar tim, kembali kepada konteks tadi ya, antar tim. Lead bank misalnya datang dengan hasil penelitiannya, wah serba bagus. Lalu tim produksi melihat, masa sih? Karena saya pernah baca yang lain begini. Uji dulu, jangan percaya dulu. Nah, apa tujuannya? Jelek? Tidak. Enggak. Terus dia katakan, oh enggak, coba you cek di sumber ini. Beda sekali lah. Oh begitu ya? Kritis toh. Tapi kalau orang itu punya karakter khusus, tidak mau terima, kurang ajar lu, saya sudah setengah mati. Lu bilang saya kerja main-main, ini saya sudah setengah mati nih. Karena apa? Karakter. Tapi kalau dia punya wawasan yang baik, oh begitu ya, kalau bisa sabar ya, saya uji kembali lagi. Mindset ini ya harus dibangun. Jadi mindset juga. Jadi artinya mindset itu harus kita letakkan secara positif untuk melihat bahwa, jadi apakah sifat kritik itu mengkritik atau sifat kritis itu adalah sesuatu yang negatif, yang bertentangan? Ya tidak, justru itu yang akan membuat kita sama-sama mencapai satu tujuan yang baik. Jadi kalau kita tidak buru-buru percaya, jangan pikir itu negatif. Kalau kita langsung kritik, itu jangan buru-buru mengatakan itu negatif. Ya mungkin persoalannya ada pada cara. Nah, cara itu karena adalah masalah etika. Tapi jangan terlalu memperhatikan dalam hidup ini kita bertemu selalu dengan orang-orang yang berbeda-beda. Jadi jangan terlalu memperhatikan dia punya sifat, dia punya biarlah itu milik dia. Tapi sekarang apa yang milik bersama ini yang kita perhatikan. Nah, gitu. Jadi bagi saya tidak bertentangan. Tidak masalah ya. Tetap itu harus dikembangkan. Kritis, sifat yang kritis itu yang mengkritik ya, tentu caranya di soal lain kalau mau dibicarakan ya. Tetapi kita harus tetap saling percaya. Ya, saya percaya dia, oleh karena itu saya mau mengoreksi dia supaya dia menghasilkan yang baik. Nanti saya juga senang dan organisasi apalagi. Jadi sama secara vertikal juga begitu. Dari pimpinan mengkritik kita di bawah, ya jangan berpikir negatif. Juga pimpinan juga hati-hati kalau dikritik dia dari orang di bawah mengkritik dia, ya jangan langsung jengkel lalu memecat dia atau pindahkan ke yang lain atau turunkan gaji, jangan begitu. Nah itu namanya tidak punya wawasan. Jadi apakah ada pertentangan? Tidak. Saya lihat tidak. Oke, Pak Freddy makin jelas menjawab keresahan dan kegundahan hati. Mungkin mewakili banyak orang ya barangkali. Jadi artinya di sini bahwa bersikap kritis, berpikir kritis, bertindak kritis itu tidak merusak, tidak meruntuhkan saling percaya. Justru bisa berjalan bersama-sama ya Pak Freddy. Asal kritis untuk hal yang baik dengan motivasi yang murni dan tulus gitu ya. Yang penting begini Mbak Lina, jangan melihat orang mengkritik itu berarti dia itu sedang menghina saya. Nah, kalau itu ya nanti kita tinggalkan semua pekerjaan. Saya dihina di sana. Padahal orang bermaksud memajukan Anda kok. Bagaimana Anda tidak mampu berpikir kebaikan orang, tujuan orang, lalu Anda menganggap bahwa Anda dihina. Kita belajar dari presiden kita loh. Yang legowo. Luar biasa. Kalau mau dibilang dari sudut pandang rohani saya, itu orang paling rohani ya presiden kita. Dihina habis-habisan dia fokus pada pekerjaan. Nanti kan semua orang, nanti yang penghina itu malu sendiri. Dia melakukan yang fokus pada yang terbaik. Kalau kita di posisi itu mungkin give up ya Pak ya. Bukan cuma give up, balas. Kalau saya bukan cuma give up, gitu saya balas dulu baru mundur. Nah itu masalah manusia pribadi ya. Jadi enggak usahlah kita bahas itu. Tapi yang penting kita tahu bahwa mengapa kita tuh perlu kritis, tapi juga saling percaya orang lain. Ya nggak bisa ya
anak kecil ya, kita punya anak, kita tahu anak itu kalau marah dia bisa sobek bajunya mamanya, papanya, bahkan dia kadang-kadang tuh jengkel dia pukul. Tapi dia tetap bergantung. Dia tetap percaya nanti dia datang lagi peluk lagi, Pak minta duit Pak. Betul. Iya. Seperti itu toh. Iya Pak. Mestinya. Ya rasanya kalau nanti topik tersendiri akan kita bahas ya, kritik ini ya. Etika memberi kritik dan menerima kritik barangkali. Ya kita kembali kepada saling percaya Pak. Baik. Pastinya budaya saling mempercayai itu harus dibangun, diupayakan dalam sebuah organisasi. Lalu value apa, landasan apa yang harusnya ada dalam organisasi dan yang harusnya juga tentu saja diaplikasikan dalam kebersamaan itu untuk mencapai sebuah tujuan. Dan untuk memelihara trust itu ya. Betul. Memelihara mutual trust. Agar itu terbentuk dengan baik. Jadi trust dan mutual trust itu harus dipelihara dan dikembangkan ya. Saya senang istilah Mbak Lina itu menjadi budaya ya. Kalau sudah jadi budaya, seringkali kita tidak mikir lagi. Ya, natur ya, berjalan begitu. Sudah jadi budaya ya. Jadi sudah di sana tuh mereka tuh saling percaya. Tidak usah dipikirkan lagi, tidak usah pakai bagaimana ya cara mempercayai 1, 2 hafal dulu. Tidak pakai begitu. Tidak pakai begitu. Sudah dengan sendirinya keluar dengan sendirinya. Saya begitu percaya. Sebenarnya rata-rata yang kita lihat itu sudah ada karena itu naturnya manusia itu begitu. Gak ada manusia yang sebenarnya naturnya itu tidak saling percaya. Cuma karena ada karakter-karakter yang membuat dia yang kadang-kadang memberontak dia begitu. Itu karena itu hanya sementara saja itu. Kadang-kadang begitu. Ada yang salah menempatkan harga diri ya. Jadi dia pikir kalau dikritik itu berarti harga dirinya dihancurkan. Nah ini kan berarti masih picik berpikir ya. Padahal dikritik itu justru membuat dia ini. Nah kembali kepada hal itu jadi value apa yang kita butuhkan di dalam satu organisasi agar trust dan mutual trust ini dapat terpelihara dengan baik sehingga kita bisa kerjasama. Kan tujuannya ini kan kerjasama ya. Kita bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Jadi ya menurut saya nomor satu itu adalah setiap orang yang berada di dalam satu organisasi ya. Kita dalam konteks organisasi ya. Setiap orang yang bekerja di satu organisasi, lepas dari apa sih tujuan atau motivasi utama. Apakah dia tujuan hanya untuk mencari nafkah saja, atau dia punya tujuan untuk mendapatkan satu wadah untuk dia melayani masyarakat atau melayani Tuhan ya. Terserah, itu tidak ada yang salah. Tapi kalau dia masuk situ, dia harus melihat, harus kembangkan mindsetnya. Bahwa organisasi ini adalah organisasi atau wadah yang penting buat dia. Ya. Karena itu dia harus pahami visinya. Organisasi ini akan kemana? Dia mau apa? Untuk apa organisasi ini hadir di dunia ini? Apalagi kalau kita mau berpikir dari sudut pandang kekristenan. Ya. Mengapa ada sebuah organisasi Kristen? Pasti ada visi. Visinya apa? Dia harus mengambil visi itu menjadi miliknya. Nah ini tugas nomor satu, ada tugas ketuanya atau direkturnya atau pemimpin tertingginya. Bagaimana supaya visi organisasi itu terus dapat ditanamkan di benak setiap orang yang masuk ke dalam organisasi ini dan bekerja terlepas dari apapun motivasinya atau tujuan hidup pribadinya. Tapi begitu Anda masuk, maka organisasi ini adalah milik Anda. Jadi organisasi ini visinya apa, misinya apa, goalnya apa, itu harus benar-benar tidak ini nilai paling utama. Sekarang saya kasih contoh kalau bertentangan dengan itu. Orang ini datang, apalagi jadi pemimpin, lalu dia tidak berpikir, tidak pernah pusing dengan visi organisasi ini. Misi terserah, yang penting saya bekerja mumpung ini saya menjadi ketua, mumpung saya menjadi, jadi yang penting adalah gaji. Pekerjaan pokoknya udah jalan ya. Yang penting saya sudah kerjakan, sudah. Dia tidak pikir apa-apa ya. Siapa tahu satu saat organisasi ini kolaps, lebih baik saya menyiapkan diri supaya saya selamat. Nah, kira-kira di orang ini merusak enggak organisasi? Dan kalau seluruh anggotanya ada 100 orang, semua begitu. Iya. Mulai dari pemimpin sampai bawah, yang paling pahit, ya hancurlah organisasi ini. Jadi pertama,
adalah visi misi dari organisasi. Itu harus ditanamkan, dan saya sendiri punya keaktifan untuk menanamkan di dalam diri saya. Jangan menyesal. Jangan menyesal bahwa saya membuang-buang waktu berpikir tentang visi atau tujuan organisasi. Karena saya sudah pilih, sudah putuskan masuk organisasi ini. Disinilah Tuhan memberi kesempatan kepada saya dan kepercayaan kepada saya untuk bekerja, melayani Tuhan, melayani masyarakat. Dan dari situ, mungkin juga dari situ saya mendapatkan income untuk menolong kebutuhan sehari-hari saya. Jadi saya harus berpikir bagaimana, selamatkanlah organisasi ini. Membuat dia makin maju, makin mencapai tujuannya. Demikian saya, juga orang lain. Kalau setiap orang berpikir begitu, wah, gak bisa dibayangkan bagaimana berkembangnya organisasi ini. Kokoh pasti ya. Itu satu ya. Jadi kalau dikatakan nilai. Nilai yang kedua, ya saya berpikir bahwa masuk di dalam satu organisasi yang bekerja, apakah itu sudah di dalam sebuah tim atau masih merupakan satu pribadi yang terlepas, pada dasarnya tidak ada yang terlepas ya. Tetapi nilai yang kedua itu adalah rasa apa yang disebut sense of belonging. Ya. Rasa memiliki, sense of responsibility, rasa tanggung jawab. Nah, begini, kan job-job kan sudah diberikan. Ya. Saya bertanggung jawab atas job saya ini. Ya, saya harus membuat begitu rupa supaya kualitasnya terbaik. Jangan merasa lelah hanya karena mau mencapai yang terbaik. Jangan. Kiranya Tuhan menolong supaya di hati saya selalu ada satu semangat untuk memberikan yang terbaik. Itu akan mendorong saya untuk belajar, tidak pusing umur apa. Ya saya juga sudah umur hampir 70, nggak pusing. Pokoknya selalu saya mau berikan yang terbaik. Daripada saya berpikir, sudah tua lah, yang penting jadilah. Kita semua orang tahu, sudah. Tapi saya kan punya tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi saya harus selalu berpikir, apapun yang saya buat, yang saya berikan, selalu harus yang terbaik, semampu saya tentunya tuh. Untuk saya juga tidak muluk-muluk. Artinya tidak itu. Apa adanya, tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan. Jadi saya bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada organisasi yang harus selalu hidup dengan baik, dan saya bertanggung jawab pada orang lain. Apa yang saya buat yang terbaik akan menguntungkan organisasi, berarti menguntungkan semua saudara-saudara saya yang sedang bekerja. Sekarang kalau misalnya saya tugas misalnya memproduksi satu konten misalnya ya. Lalu saya bikin asal-asalan, organisasi ini malu. Ya, kalau organisasi ini malu, viewersnya makin kurang. Itu tidak enak, orang tidak suka dan seterusnya semacam begitu. Jadi dampaknya itu besar sekali. Oke, dari segi responsibility ini juga, nah mesti ada juga ekor-ekornya atau sub-subnya yang lain. Misalnya saya memakai istilah-istilah yang sebetulnya tidak asing lagi bagi kita. Jadi misalnya disebut sebagai orang harus responsible. Responsible itu dapat bertanggung jawab. Jadi harus ada satu sikap semacam itu, bahwa saya bisa melakukan itu. Saya bisa bertanggung jawab untuk itu. Ada juga accountable. Saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Ya, accountable artinya saya dapat mempertanggungjawabkan. Kalau ada orang tanya, ada orang kritis misalnya, atau orang, saya bisa menjawab semua. Kalau bilang kenapa ini rusak, ya kalau itu memang akibatnya saya bertanggung jawab untuk memperbaiki, bukan mencari orang lain yang salah. Bukan begitu. Itu namanya orang yang nggak bertanggung jawab. Orang yang tidak bertanggung jawab kan selalu menuduh orang lain, mencari kambing hitam kan, selalu begitu. Tapi orang yang bertanggung jawab, oh begitu Pak, tunggu Pak, sabar ya, saya lihat dulu, saya memperbaiki, terima kasih. Itu namanya accountable. Juga termasuk dalam keuangan misalnya, itu accountable. Tapi terus, apakah itu saja? Masih ada. Bagaimana membuat saya ini bisa dipercaya? Nah, ini kita kembali menyentuh lagi trust dan mutual trust itu tadi. Yaitu credible. Jadi saya credible, saya dapat dipercaya. Kalau Mbak Lina percaya kepada saya untuk melakukan sesuatu, Mbak Lina, ingat loh, saya ini credible. Saya itu kan pasang diri itu loh. Pasang diri sendiri. Kalau saya bisa bertanggung jawab, saya bisa melakukan itu, saya punya semangat untuk dan seterusnya. Ini harus dibangun. Nah itu semua adalah nilai-nilai. Nah itu semua yang akhirnya kita akan tumbuh subur dalam hal saling membutuhkan dan kerjasama dan kolaborasi yang baik. Jadi kalau ada tim yang lain kurang beres, saya akan merasa diri itu juga merupakan kesalahan saya. Karena saya tidak menolong dia atau saya tidak peduli dengan dia. Dan
Ya, sifat-sifat semacam itu. Jadi begitu pentingnya nilai-nilai ini. Saya mau menyebutkan beberapa saja ya nilai-nilai yang perlu, yang paling utama lah katakanlah begitu, yang harus ada di dalam menumbuhkan atau mengembangkan itu saling percaya atau mutual trust itu. Trusting one another itu satu hal yang begitu penting. Percaya satu dengan yang lain. Yang beruntung adalah semua. Ya, jangan egoisme hanya berpikir diri sendiri. Dan bayangkan kalau satu tim tidak melakukan tugasnya. Padahal ini kan sebagai mata rantai kan. Ini semua kan kayak link begitu ya. Jadi semua ini berkaitan, berhubungan satu sama lain. Iya. Kalau itu tidak bertanggung jawab, katakanlah dia tidak memenuhi jadwal. Ya, yang lain sudah rusak gitu. Ya, Anda punya bekerja di lembaga yang punya studio ini kan ada jadwal studio. Kalau Anda tidak memenuhi jadwal itu, kasihan ini post production. Bukan cuma tabrakan, post production. Lalu Anda maaf saya gini, maaf. Sebelumnya Anda tidak bertanggung jawab. Tidak usah minta maaf lah, Anda tidak bertanggung jawab. Anda tidak kredibel, siapapun Anda. Kalau itu tidak kredibel, merusak. Ya, jadi nilai-nilai itu perlu ditanamkan. Kalau ditanya nilai-nilai, ya itu bertanggung jawab. Ya, satu kata tapi punya ekor-ekornya banyak itu. Supnya banyak ya. Oke Pak Freddy, terima kasih. Rasanya saya pribadi dapat recharge gitu ya, dapat re-energize. Re-energize. Ya, benar. Terima kasih banyak. Artinya ketika kita mau mencapai tujuan, sudah tidak zamannya lagi kita berjuang sendiri, tidak relevan. Saatnya kita berkolaborasi, bekerja sama, dan itu dibutuhkan saling percaya. Betul dan sekali. Untuk menumbuhkannya tadi banyak value yang sudah Bapak sampaikan menjadi landasan kita, dan ketika itu kita jalankan, kita aplikasikan, niscaya ya Pak, budaya saling percaya akan terbentuk, terpelihara dengan baik. Terima kasih Pak Freddy untuk energi hari ini. Untuk banyak hal yang disampaikan. Sampai jumpa di bincang kita selanjutnya. Terima kasih. Sobat Askara Channel, sampai di sini perbincangan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga perbincangan kami bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di program selanjutnya.